Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumaryo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kewirausahaan kelas A. Dan perkenalkanlah saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya kepada Bapak. Perkenalkanlah, nama saya Rafiki Arya Widya Praharjo, mahasiswa Teknik Geodesi angkatan 2018 yang mengambil mata kuliah Manajemen Kewirausahaan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancara salah satu pelaku usaha di bidang properties dan utamanya ada di bidang pengelolaan guest house. Berikut adalah wawancara yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya ada salah satu pelaku usaha di bidang guest house, yaitu ada Mas. Ya, perkenalkan nama saya Fauzan Ahmad Ramadan. Saya di sini sebagai pengelola selaku pemilik dari usaha guest house Air Tentrem untuk alamatnya sendiri di Jalan Wonosari nomor 30. Ya, membicarakan tentang guest house Air Tentrem ini, Mas, kenapa Mas Fauzan ini memilih untuk membuka usaha guest house? Sebenarnya ini usaha yang diturunkan dari ayah saya sih. Jadi dari kira-kira 2015 itu saya diamanahkan oleh saya untuk mengelola guest house yang udah jalan sebenarnya dari ayah saya juga. Jadi seperti itu, Mas. Nah, berarti untuk modal usaha sendiri datang dari... Iya, betul, dari orang tua saya juga. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira omset dari usaha guest house Air Tentrem ini berapa, Mas? Per tahun? Kalau dari saya yang saya mulai mengelola itu 2015, kira-kira 5 tahun itu mungkin 30 sampai 40 juta, Mas, per tahun ya. Nah, kira-kira ada strategi pemasaran apa, Mas? Jadi bisa mendapatkan omset 30 sampai 40 per tahun itu. Untuk dari pemasaran sendiri itu kalau dulu ya sebelum ada Oyo, terus ada Red Doors dan Airbnb itu mungkin lebih dari di Google Review aja sih. Jadi karena memang yang datang tuh ternyata orang luar kota dan mungkin dari mulut ke mulut ya, karena memang yang ke guest house itu mungkin juga ada yang memberitahu ke mungkin ke kerabatnya, ke temannya untuk coba mungkin nginep di guest house itu. Jadi sebenarnya itu bukan strategi juga sih, itu memang awalnya kayak gitu dulu, tapi setelah mulai ada tadi Airbnb, Oyo dan Red Doors, kita bekerja sama 3 platform itu. Nah, tadi Mas Fauzan bilang kalau udah menjalankan usaha ini kira-kira 5 tahun. Iya, betul. Nah, selama 5 tahun menjalankan usaha ini ada nggak, Mas, kendala-kendala yang ditemu gitu saat melakukan usaha ini? Untuk di kendala sendiri ya, selama 5 tahun ini mungkin tergantung dari waktu ya, karena memang yang namanya penginapan tuh kan rata-rata pasti kan yang datang kan orang-orang pendatang ya. Lalu mungkin kendalanya kalau pas hari tidak liburan aja atau hari-hari spesial, mungkin lebaran atau mungkin Idul Adha pun biasanya banyak yang balik kan, sama biasanya akhir tahun gitu. Karena ya Jogja kan kota wisata, jadi mesti banyak yang datang. Tapi ya paling sering ya di waktu itu. Kalau misalnya pas hari biasa ya naik turun juga sih itu. Oke. Nah, dari kendala-kendala yang tadi Mas Fauzan kan sudah menjalankan 5 tahun, sudah merasakan asam garamnya menjalankan usaha. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau memulai usaha? Oke, kalau dari saya sih mungkin yang pertama harus tahu ya apa yang mau dipasarkan atau dijual ya. Kalau misalnya contoh misalnya mau usahanya elektronik ya, kita harus tahu elektronik ini mau misalnya handphone, mau barang-barang rumah tangga dan sebagainya. Lalu di yang kedua, yang setelah itu kita harus tahu sasarannya buat siapa nih. Misalnya kalau kita mau buat contohnya aja guest house nih, berarti guest house itu pasarnya untuk turis-turis atau orang-orang pendatang dari luar kota. Lalu kalau misalnya bikin kos-kosan itu berarti ya harus tahu letaknya di mana yang jelas. Misalnya mau dekat universitas mana, berarti targetnya ya mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas dekat situ. Lalu yang terakhir, yang penting jangan takut buat memulai sih, dan jangan takut buat gagal juga, karena
yang namanya usaha itu ya ada trial dan error. Mungkin kalau dari saya itu sih Mas. Berarti untuk teman-teman semuanya, itu tadi kita harus tahu usaha kita mau apa, pasar kita mau di mana, dan yang paling penting jangan takut untuk gagal dalam memulai usaha. Ya, Betul Mas? betul sekali. Oke. Ya, mungkin itu saja wawancara singkat saya dengan Mas Fauzan. Terima kasih Mas Fauzan terima atas kasih, waktunya. Ya, untuk teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, itulah adalah wawancara yang saya lakukan dengan Mas Fauzan selaku co-founder dan pengelola Guest House Ayam Tentrem. Ya, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, bisa didapatkan bahwa profil usaha yang dikerjakan oleh Mas Fauzan Ahmad Ramadan adalah usaha Guest House Tentrem Ayam Homestay yang terletak di Jalan Wonosari nomor 3. Dari modal usaha sendiri, modal usaha datang dari yang pertama ada dana pribadi dan kedua dari omset. Dana pribadi berasal dari dana pensiun dan dana simpanan dari orang tua Mas Fauzan Ahmad, dan dari omset adalah sebagian hasil omset digunakan kembali untuk sebagai modal usaha dan modal untuk maintenance. Omset yang didapatkan dari usaha Guest House adalah rata-rata sebesar 3-40 juta per tahun. Dari omset yang didapatkan, cara pemasaran yang dilakukan adalah ada dua, yaitu secara online dan secara offline. Secara online menggunakan media pemasaran lewat Google Maps, melewati review, dan ada Red Doors dan Airbnb. Sedangkan offline berasal dari mulut ke mulut, dari person to person, untuk menawarkan tentang Guest House itu sendiri. Ya, kendala usaha yang didapati saat melakukan pengelolaan Guest House yaitu adalah fluktuasi penyewaan Guest House, karena ada waktu-waktu tertentu yang banyak karena ada waktu-waktu tertentu seperti waktu libur yang membuat banyak orang datang ke Yogyakarta dan membutuhkan tempat untuk bersinggah saat liburan. Dan yang kedua ada maintenance sebagai kendala usaha yang kedua, yaitu kegiatan perawatan Guest House membutuhkan biaya dan juga tenaga. Nah, berikut adalah dokumentasi dari Guest House Tentrem Ayam. Ya, yang berlanjut ke section yang selanjutnya ada rencana usaha dari usaha kos-kosan yang akan saya wujudkan. Ya, mungkin dari wawancara sebelumnya adalah sebuah Guest House, tapi saya pikir Guest House memiliki kedekatan terhadap usaha kos-kosan, yaitu sama-sama di bidang pengelolaan properti dan penyewaan tempat untuk singgah. Nah, analisis dari SWOT kos-kosan yang akan saya bangun, yang pertama dari strength-nya dulu. Kos-kosan yang akan saya kembangkan memiliki fasilitas yang mendukung untuk kegiatan belajar para penyewa. Yang saya maksudkan adalah saya ingin untuk bisa mewujudkan kos-kosan yang memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih mendukung, sehingga memiliki perbedaan dari kos-kosan lain yang hanya untuk tempat singgah para penyewanya. Dan weakness yaitu ada dana untuk bisa mengembangkan dan melakukan maintenance masih terbatas, melihat karena saya masih seorang mahasiswa dan masih belum memiliki pendapatan, sehingga masih belum ada dana untuk bisa mewujudkan dan mengembangkan usaha ini. Yang ketiga ada opportunity, yaitu banyak pendatang terutama pelajar datang ke Yogyakarta dan membutuhkan tempat untuk tempat tinggal sementara. Karena Yogyakarta sendiri adalah sentra pelajar dan menjadi salah satu tujuan para pelajar yang ada di seluruh penjuru Indonesia, maka memiliki usaha kos-kosan yang ada di Yogyakarta memiliki opportunity yang tinggi. Dan yang terakhir ada threats,
yaitu banyaknya kos-kosan yang lain yang memiliki harga yang lebih ekonomis ketimbang kos-kosan yang ingin saya wujudkan, baik dari segi harga, karena secara ekonomis pasti akan lebih banyak kos-kosan yang lebih murah, namun secara fasilitas juga masih lebih di bawah dari kos-kosan yang ingin saya wujudkan. Maka dari semua analisis SWOT tersebut, ada strategi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan promosi secara gencar di sosial media dan media offline. Dan yang kedua adalah harga, mencari harga yang bisa bersaing dengan harga pasar, mencari harga yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga para pelajar masih bisa mempertimbangkan harga tersebut. Dan yang ketiga ada fasilitas, yaitu saya akan membangun fasilitas yang dibutuhkan penyewa, sehingga berbeda dengan kos-kosan lain yang hanya sebagai tempat singgah dan tempat istirahat. Saya akan membangun fasilitas yang dibutuhkan penyewa, seperti contohnya coworking space, sehingga penyewa akan lebih nyaman dan merasakan banyaknya profit yang bisa didapatkan dari menyewa di kos-kosan saya. Nah, itu strategi yang bisa saya tawarkan, dan sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.